Para peserta KPA online yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Saya adalah Mubalik Jemaat Ahmadiyah yang saat ini bertugas di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan materi keilmuan, yang mana saat ini kita akan menginjak pada dalil ketiga tentang masalah wahyu dan kenabian. Adapun pada dalil ketiga ini kita akan ambil dari Quran surah An-Nisa ayat 70, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kepada mereka Allah akan memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, siddiq-siddiq, syahid-syahid, dan orang-orang soleh. Para peserta KPA online yang berbahagia, ayat ini sangat penting sebab ayat ini menerangkan semua jalur kemajuan rohani yang terbuka bagi kaum muslimin. Di sini dijelaskan berkenaan dengan 4 martabat kerohanian. Pertama, para nabi. Kedua, para siddiq. Ketiga, para syuhada. Dan keempat, para solihin. Semuanya ini dapat dicapai hanya dengan mengikuti atau taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, para pengikut nabi-nabi lainnya hanya dapat mencapai martabat siddiq, syahid, dan soleh. Sedangkan kita sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu derajat kenabian dengan cara mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keutamaan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di dalam ayat ini. Di mana ayat ini menjadi bukti kuat bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan keunggulan daripada umat-umat lainnya. Oleh karena itu, kita menjadi saksi bahwa dengan diutusnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, ini merupakan pembuktian yang sempurna dari penjelasan di dalam ayat ini. Dan perlu dipahami bahwa di dalam kitab Baharul Muhit jilid 3 halaman 287, Imam Raghib mengatakan bahwa Tuhan telah membagi orang-orang mukmin dalam 4 golongan di dalam ayat ini, dan telah menetapkan bagi mereka 4 tingkatan, sebagian di antaranya lebih rendah dari yang lain, dan Dia telah mendorong orang-orang mukmin sejati agar jangan tertinggal dari keempat tingkatan ini. Beliau menambahkan bahwa kenabian itu ada 2 macam. Pertama, umum dan khusus. Kenabian khusus yakni kenabian yang membawa syariat. Sekarang tidak dapat dicapai lagi, tetapi kenabian yang umum masih tetap dapat dicapai. Jadi ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu kenabian di dalam Islam ini ada 2. Yang pertama, nabi yang membawa syariat. Yang kedua, nabi yang tidak membawa syariat. Nabi yang membawa syariat ini sudah selesai, yaitu dengan diutusnya Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi yang tidak membawa syariat ini tetap ada. Dan kita menjadi saksi bahwa dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai nabi yang tidak membawa syariat, ini pun merupakan bukti kekuasaan Allah Ta'ala dan merupakan sempurnanya janji dari Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman akan datang Imam Mahdi dan Masih Maud. Sekarang
kita akan mulai menginjak pada dalil keempat. Yang mana dalil keempat ini kita ambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Manittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, hai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki dirinya, maka tak akan ada ketakutan menimpa mereka dan tidak akan pula mereka berduka cita. Para peserta KPA online yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada Bani Adam atau anak cucu Adam dengan kata-kata, Ya Bani Adam, ya, wahai anak cucu Adam, wahai keturunan Adam. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud anak cucu Adam ini bukan hanya anak cucu Adam di zaman dahulu. Tetapi yang dimaksud dengan anak cucu Adam di dalam ayat ini adalah lebih ditekankan kepada kita, umat muslim, selaku umat Rasulullah SAW yang juga merupakan anak cucu Adam. Jadi, karena Al-Quran ini diwahyukan atau diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, maka ayat ini pun berlaku untuk umat Rasulullah SAW. Bahwa Allah Ta'ala berjanji akan diturunkan Rasul-Rasul di antara umat Rasulullah SAW. Ya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang telah berjanji bahwa akan ada Rasul, akan ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Dan ini telah terbukti dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Rasul atau Nabi penerus syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sempurna janji dari ayat ini bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul kepada anak cucu Adam, kepada orang-orang Muslim, kepada pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, akan menerangkan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada kita. Dia Hadrat Masih Maud alaihissalam akan memberikan pencerahan rohani, akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada kita semua selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat ini pun ada ciri khas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita teman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka di sini dijelaskan bahwa selaku orang-orang yang bertakwa, selaku orang-orang yang memperbaiki diri, maka tak akan ada ketakutan, fala khaufun alaihim, ya, dan tak akan ada duka cita, lahum yahzanun. Jadi para peserta KPA online yang berbahagia, selaku orang-orang yang beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita sebagai murid-murid dari Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, hendaklah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berjemaat, kita tidak perlu merasa berduka cita, kita tidak perlu merasa takut. Jadi jangan ada yang takut, jangan ada yang merasa duka cita dengan kita menjadi orang Ahmadi. Justru kita harus bahagia, justru kita harus bersyukur karena kita telah menerima, kita telah menjadi murid-murid dari Hadrat Masih Maud alaihissalam atau Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Karena ini sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas. Baiklah, kita akan mulai menginjak pada dalil yang kelima, yaitu dari Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Para peserta KPA online yang berbahagia, di dalam ayat ini dijelaskan berkenaan dengan doa dari orang-orang yang beriman, doa dari kita semua yang biasa kita baca di dalam sholat kita, ya, yang biasa kita baca di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di sini pertanyaannya, siapakah orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat atas mereka? Nah, ini sudah dijelaskan pada dalil ketiga, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 70. Jadi jawaban dari dalil kelima ini ada pada dalil ketiga yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala adalah para nabi, para siddiq, para syahid, dan orang-orang soleh. Jadi ada 4 orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat. Jadi secara tidak langsung doa ini adalah mengharapkan agar ada seorang nabi yang juga diutus ke dalam umat ini. Ya. Atau doa ini mengisyaratkan kepada diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi tiap hari orang-orang Islam berdoa agar segera diturunkan seorang utusan Allah. Ya. Agar ada orang yang bisa menuntun kita semua. Menuntun kepada siapa? Menuntun kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Ya. Dengan kata lain, dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka sempurnalah dari doa-doa kita yang kita panjatkan di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menuntun kita semua kepada jalan yang lurus, agar kita juga menjadi orang-orang yang dinikmat oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas berkenaan dengan dalil ke-6, yaitu dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang baik. Para peserta KPA online yang berbahagia, di ayat ini ada perintah dari Allah Ta'ala kepada para Rasul, yaitu kulu minat thayyibati, makanlah dari makanan yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal yang baik. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, maka perintah ini pun berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Rasul. Ya. Artinya akan ada Rasul yang diutus setelah Rasulullah SAW yang juga akan mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Oleh karena itu, ayat ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Rasul yang akan diutus sesudah Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ayat ini pun menjadi perintah yang mutlak, menjadi perintah yang wajib dari Allah Ta'ala untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan Rasul penerus dari Rasulullah SAW.
Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam pun mendapat perintah yang sama, ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yaitu ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati, makanlah yang baik, wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Ahmadi, hendaklah kita pun selalu memperhatikan makanan yang kita makan. Ya. Jadi makanan yang kita makan harus halalan thayyiban. Halal dan baik, halal dan bergizi. Ya. Jangan cuma halal, tapi juga harus baik. Ya. Jangan cuma halal, tapi juga harus bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi itulah perintah ditekankan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul dan juga kepada kita semua, agar kita selaku orang-orang yang beriman senantiasa memakan makanan yang baik. Dan juga selalu wa'malu sholihah, mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Sekarang kita akan mulai menginjak pada pembahasan dalil yang ketujuh, yaitu dari Quran surah As-Saffat ayat 72 sampai 73. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin walaqad arsalna fihim munzirin. Artinya, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Para peserta KPA online yang berbahagia, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebelum umat Islam telah ada umat-umat yang lain, yaitu mereka juga mengalami kesesatan, ya. Jadi mereka tersesat dari jalan yang lurus, ya. Banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan akidah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengutus rasul-rasul kepada mereka. Dan ayat ini pun memberikan penekanan bahwa umat Rasulullah SAW pun akan dijaga oleh Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu pun mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala, ya. Supaya mereka tidak sesat, maka Allah Ta'ala mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Maka Allah Ta'ala yang adil juga akan mengutus Rasulnya di kalangan umat Islam, agar umat Islam ini tidak tersesat sampai hari kiamat. Dan kita pun sekali lagi menjadi saksi dari janji Allah Ta'ala ini, bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam di tengah-tengah umat Hadrat Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi yang dijelaskan oleh ayat tersebut, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat, ya. Dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang mengikuti petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan mulai menginjak pada dalil ke-8, yaitu dari Quran surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, dan kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dalam generasi kita sendiri, dunia telah menyaksikan wabah-wabah, kelaparan-kelaparan, peperangan-peperangan, gempa-gempa bumi, serta malapetaka lainnya yang serupa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan datangnya begitu bertubi-tubi, sehingga kehidupan manusia telah dirasakan pahit karenanya. Sebelum malapetaka dan bencana menimpa bumi ini, sudah selayaknya Tuhan, yakni Allah Ta'ala, membangkitkan seorang pemberi peringatan atau membangkitkan seorang Rasul. Ya. Jadi kita melihat bagaimana setelah diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang merupakan seorang pemberi peringatan kepada dunia,
maka Allah Ta'ala tidak segan-segan menurunkan azab. Ya. Allah Ta'ala tidak segan-segan menurunkan bencana-bencana, wabah-wabah, peperangan-peperangan kepada manusia di dunia ini. Ya. Untuk menandakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi, kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat, mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin. Para peserta KPA online yang berbahagia, kali ini kita akan membahas berkenaan dengan dalil ke-9. Di mana dalil ke-9 ini dari Quran surah Al-Maidah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Islam telah menjadi agama yang sempurna dan menjadi agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya agama di dunia ini sampai hari kiamat kelak yang menjadi agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala hanya agama Islam. Dan satu-satunya agama yang sempurna, yang memiliki ajaran sempurna hanya agama Islam. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan umat Islam ini mengalami kesesatan. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan umat Islam ini menyimpang sedikit saja dari ajaran Islam yang merupakan ajaran yang paling sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala mengutus seorang Rasulnya di tengah umat Islam ini, yaitu mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala menjaga agar ajaran agama Islam ini tetap sempurna, agar umat Islam pun tidak menyimpang dari jalan yang lurus, dan umat Islam tetap bisa mengikuti ajaran agama Islam yang menjadi ajaran agama yang paling sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan menginjak pada dalil ke-10. Ya, dalil ke-10 ini dari kitab hadis Ibnu Majah jilid 1, Kitabul Janaiz halaman 231. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma mata Ibrahim banu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya ulangi. Lamma mata Ibrahim banu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala inna lahu muradi'an fil jannati walau 'asha lakana siddiqan nabiyya. Artinya, ketika Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazahnya, yakni Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Ibrahim. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga, ya, yakni Ibrahim, ada yang menyusukannya. Seandainya saja usianya panjang, ia pasti akan menjadi nabi yang benar. Para peserta KPA online yang berbahagia, di ayat ini pun jelas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazahnya. Jadi putra beliau yang Ibrahim ini wafat, ya, dalam keadaan masih bayi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, jika usianya panjang, ya, maka Ibrahim ini pasti menjadi nabi yang benar.
Maka hadis ini menjadi isyarat yang jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengabarkan bahwa setelah beliau diutus seorang nabi. Jadi pintu kenabian ini tidak tertutup. Justru pintu kenabian ini tetap terbuka setelah Rasulullah SAW wafat. Yaitu dengan diutusnya nabi yang tidak membawa syariat. Jadi kalau Ibrahim ini tetap hidup sampai dewasa, maka Ibrahim ini akan menjadi nabi yang juga tidak membawa syariat dan akan meneruskan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Namun takdir Allah Ta'ala saat itu menghendaki agar Ibrahim ini wafat dalam keadaan masih bayi. Ya. Jadi ini pun menjadi bukti bahwa setelah Rasulullah SAW maka akan tetap diutus seorang nabi, yaitu nabi yang tidak membawa syariat, nabi yang tidak membawa ajaran agama baru, ya. Dan dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka ini pun menjadi penyempurnaan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam pun telah diutus sebagai nabi yang benar, nabi yang tidak membawa syariat, dan nabi yang meneruskan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menginjak pada dalil ke-11, yang juga dalil ke-11 ini adalah dari hadis yang terdapat dalam kitab hadis Kunuzul Haqaiq fi Hadithi Khairil Khalaik halaman 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin afdalu hadhil ummati illa ayyakuna nabiyyun. Artinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik dari umat ini, kecuali kalau ada nabi. Para peserta KPA online yang berbahagia, kita tahu dalam sejarah Islam bagaimana Sayyidina Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menjadi sahabat yang paling baik, ya, menjadi sahabat yang termulia, yang mana beliau radhiyallahu anhu ini menjadi muslim yang pertama, ya, baiat kepada Hadrat Rasulullah SAW. Dan beliau ketika sudah menjadi seorang muslim, beliau ini terkenal dengan pengorbanan yang begitu besar, ya. Jadi satu ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada umat Islam, menyerukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwa siapa yang ingin mengorbankan hartanya untuk kepentingan Islam, maka saat itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyumbangkan, menginfakkan, mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Oleh karena itu, ya, para peserta KPA online pun harus mulai berlomba-lomba, ya, dalam mengorbankan harta, ya, dalam menginfakkan harta kita. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, maka sisihkanlah, ya, rezeki tersebut juga untuk kepentingan Islam dengan membayar canda, dengan membayar pengorbanan yang ada dalam jemaat kita, supaya kita pun bisa mencontoh suri teladan dari Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut, ya. Karena di sini Rasulullah SAW sudah sangat jelas, ya, bersabda bahwa Abu Bakrin afdalu hadhil ummati. Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini, ya. Oleh karena itu kita pun harus berupaya berusaha mengikuti teladan dari Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dengan senantiasa mengorbankan harta kita untuk kepentingan Islam dan jemaat, itu dengan membayar canda ataupun pengorbanan harta lainnya di dalam jemaat ini. Dan dalam hadis ini pun dijelaskan berkenaan dengan kemunculan atau diutusnya Nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi sudah sangat jelas, ya, bagaimana, ya, banyak sekali bukti-bukti di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menggambarkan bahwa akan ada nabi atau rasul yang tidak membawa syariat yang akan diutus setelah Rasulullah SAW. Dan ini telah terbukti dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan nabi atau rasul yang tidak membawa syariat. Sekarang kita akan
mulai menginjak pada dalil ke-12 atau dalil yang terakhir, yaitu dari kitab hadis Musnad Ahmad, Baihaqi dan Mishkat halaman 461. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takunun nubuwata fikum masya Allahu an takuna, thumma takuna khilafatan ala minhajin nubuwati masya Allahu an takuna, thumma takunu mulkan adhan fatakuna masya Allahu an takuna, thumma takuna khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakata." Artinya, akan berdiri silsilah nubuat di tengah-tengah kamu sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri khilafah menurut silsilah nubuah sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri kerajaan yang lalim sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri khilafah menurut silsilah nubuah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diam. Para peserta KPA online yang berbahagia, sebenarnya hadis ini panjang, tetapi di sini ya, disingkat, ya, diambil poin-poin yang penting dari hadis ini, yang intinya bahwa ini, saya ulangi, hadis ini menjelaskan berkenaan dengan periode kepemimpinan di dalam umat Islam. Bagaimana dijelaskan di dalam hadis ini bahwa umat Islam ini pertama akan dipimpin oleh nubuah, yaitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam ini akan mendapatkan nikmat nubuah, yaitu nikmat kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai waktu yang dikehendaki. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Rasulullah SAW menjanjikan di dalam hadis ini juga, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah," yaitu akan berdiri silsilah khilafah, akan berdiri nizam khilafah yang akan berjalan sesuai jalur nubuah. Jadi khilafah ini akan mengikuti Rasulullah SAW, yaitu dengan terpilihnya Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hadrat Umar radhiyallahu anhu, Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, dan Hadrat Ali radhiyallahu anhu, yang mana mereka ini terpilih sebagai khalifah penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di akhir hadis ini juga dijelaskan kembali bahwa tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, maka akan berdiri lagi, ya, di akhir zaman ini khilafah menurut silsilah nubuwah, menurut silsilah kenabian. Jadi ada dua kali janji di dalam hadis ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa khilafah ini akan berdiri dua kali di tengah-tengah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi khilafah penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan yang kedua ini khilafah di akhir zaman. Dan kita kan bahwa hadis ini juga sempurna, itu dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Khalifatullah, sebagai Imam Mahdi, sebagai Masih Maud. Dan setelah beliau alaihissalam wafat, maka berdiri juga khilafah yang mengikuti atau meneruskan silsilah dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu dengan terpilihnya Khalifatul Masih awal, ya, dan sekarang kita sudah dipimpin oleh Khalifatul Masih al-Khamis, Hadrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala aziz. Jadi hadis ini telah sempurna, ya, dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam dan dengan berdirinya nizam khilafah Ahmadiyah. Para peserta KPA online yang berbahagia, inilah penjelasan pada kesempatan kita kali ini, yang mana intinya adalah banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang silsilah kenabian ini tidak terhenti, ya. Jadi pintu kenabian ini tetap akan terbuka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan kita sekali lagi menjadi saksi sempurnanya
janji-janji dari Allah Ta'ala ataupun Rasulullah SAW dengan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai nabi atau rasul yang tidak membawa syariat, sebagai nabi dan rasul yang meneruskan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini sebagai nabi penerus, sebagai nabi umati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus tidak membawa ajaran agama baru. Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus tidak membawa kitab suci baru. Ya. Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus justru untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci yang beliau ajarkan kepada kita sama seperti kitab suci yang kepada umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Syahadat beliau alaihissalam pun sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Jadi kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya, telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang telah dijanjikan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW akan diutus di akhir zaman ini. Dan kita telah menjadi murid-murid dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan ini, ya, dengan materi kita pada kesempatan ini, ya, wawasan kita lebih terbuka lagi dan mudah-mudahan keimanan kita pun lebih meningkat lagi sehingga kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kepada khilafah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi dan membimbing kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.